Selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Scene memperlihatkan gedung tinggi. Itu merupakan gedung kantor dari Perdana Menteri Korea. Terlihat wakil Guildmaster Silk Guild yang tengah duduk di kursi Perdana Menteri dengan santainya, di mana di depannya terlihat mayat dari para pengawal Perdana Menteri. Sudah lama kita tidak bertemu, Nyonya Gu, ucap wakil Guildmaster Silk Guild pada seorang wanita. Wanita itu adalah sang Perdana Menteri, Nyonya Gu. Dia adalah seorang Perdana Menteri sekaligus player S-Rank. Dia bukan hanya memiliki salah satu kemampuan terbaik sebagai player, tetapi dia lebih memilih turun ke jalanan sebagai politisi untuk menyelamatkan lebih banyak player, ketimbang melakukan berbagai hal seperti halnya ketika masih menjadi player. Bisa dibilang, Nyonya Gu adalah pahlawan dari Korea. Wakil Guildmaster Silk Guild berkata, "Lama ya kita tidak bertemu. Bagaimana dengan kabar Anda, Nyonya Gu?" Nyonya Gu menjawab, "Aku tidak memerlukan rasa perhatianmu, dan jangan memanggilku Nona. Sikap Anda masih dingin seperti biasa. Bukankah Anda terlalu keras? Sudah 3 tahun sejak saya bertemu dengan Anda," ucap wakil Guildmaster Silk Guild. Nyonya Gu memandangi para pengawalnya yang telah tergeletak tak bernyawa karena ulah wakil Guildmaster Silk Guild itu. Sambil memasang wajah serius, dia berkata, "Iya, kau benar. Sudah 3 tahun. Sembari Nyonya Gu mengeluarkan senjatanya. "Apa kau sudah melupakan kemarahanku hanya dalam 3 tahun?" ucap Nyonya Gu. Para pengawalnya terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan Nyonya Gu. Sebagai S-Rank dan Perdana Menteri saat ini, Nyonya Gu mempunyai ciri khas tambahan. 10 tahun yang lalu, dia adalah salah satu generasi kebangkitan pertama. Dengan kata lain, Nyonya Gu adalah orang pertama. Terlihat Nyonya Gu mengeluarkan sihil teleport yang besar. Lalu, scene memperlihatkan Nyonya Gu dan wakil Guildmaster Silk Guild tengah berada di daratan kosong. "Anda masih belum melemah sejak hari itu ya? Apa Anda memindahkan kita ke sini agar tidak melibatkan saksi mata?" ucap wakil Guildmaster Silk Guild. Mendengar yang dikatakan wakil Guildmaster Silk Guild itu, Nyonya Gu memasang kuda-kuda menyerang dengan pedangnya dan berkata, "Wakil Guildmaster Silk Guild, Pak Taerim, kau akan kutangkap karena mencoba melakukan pengkhianatan." Scene berpindah memperlihatkan bus yang dinaiki Kibong telah sampai di markas besar. Kibong berjalan ke arah markas besar, diikuti oleh pria berbaju adat biru. Lalu, saat sampai di gerbang pintu masuk, tentara yang menjaga gerbang terlihat kaget. Salah satu tentara bertanya pada Kibong, "Pak, apa dia adik atau kakak Anda?" Dengan wajah yang kesal, Kibong menjawab, "Aku tidak mengenalnya." Mendengar yang dikatakan Kibong, tentara yang menjaga gerbang pun menghadang pria itu dan tidak memperbolehkannya masuk. Kibong bernafas lega karena sudah tidak diikuti oleh pria aneh tadi, dan dia berjalan menuju kamarnya. Saat berganti pakaian, Kibong teringat kejadian saat menyerap Daistun. Kibong bergumam, apa maksudnya dari pernyataan sistem bisa mengakses sumber dari dungeon? Bahkan jika aku bertanya pada sistem sekarang, dia pasti tidak mengetahui apapun. Apa sebaiknya aku mengumpulkan lebih banyak Daistun dan menyerapnya? Cara itu mungkin saja dapat membuat sistem bodoh ini menjadi lebih pintar. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Kibong dikejutkan dengan pria berbaju adat biru sedang mengintip dari luar jendela. Tak selang lama, para tentara memergokinya dan berkata pada pria itu, "Ah, di sana, tangkap dia. Tolong berhentilah." Pria berbaju adat itu lantas turun dan lari seperti anak kecil yang bahagia sedang main kejar-kejaran. Sedangkan Kibong hanya bisa menghela nafas melihat kejadian itu. Lalu scene kembali berpindah ke dalam pertarungan antara Taerim versus Nyonya Gu. Terlihat Nyonya Gu agak kesusahan melawan Taerim. Taerim berkata, "Tolong serahkanlah Kibong. Itu permintaan saya dari wakil Guildmaster Silk Guild dan sebagai Sword Emperor." Sambil menahan serangan Taerim, Nyonya Gu berkata dalam hati, "Aku mengerti. Sekarang
Aku mulai paham dengan pola pikir dan rencana dari Silguil. Lalu Nyonya Gu berkata pada Taerim, berkat Kibong yang mengurus banyak dungeon break belakangan ini, pemerintah tidak perlu memperbarui kontrak layanan di wilayah metropolitan dengan Silguil. Karena guild kalian tidak menerima pendapatan berupa pajak negara, itu membuat pukulan berat bagi Silguil. Makanya, kalian mencoba merekrut Kibong dengan menawarinya iming-iming uang dan kekuasaan. Setelah sedikit kesusahan menahan serangan Taerim, Nyonya Gu berbalik menyerang Taerim dengan pedangnya, sembari berkata dalam hati, sampai saat ini, Silguil telah diberi keistimewaan berupa gerasi atas banyaknya penyalahgunaan kekuasaan kalian. Namun, setelah ditawari uang dan kekuasaan, Kibong pun tidak bergeming sama sekali. Dan Kibong malah menghempaskan kalian. Oleh karena itu, yang hanya bisa dilakukan Silguil saat ini adalah membunuh Kibong Kim. Taerim berkata, memang akan sia-sia jika membunuh player jenius seperti Kibong. Namun, kami tidak ada pilihan lain selain membunuhnya jika kami menginginkan pemerintah memperbarui kontrak pertahanan metropolitan dengan kami. Nyonya Gu berkata dengan tegas pada Taerim, tetapi kau salah memilih lawan bertarung. Apa menurutmu gertakanmu akan membuatku menyerahkan Kibong begitu saja? Terlebih, kau berani-beraninya membunuh pengawalku yang tidak berdosa. Dengan senyuman merendahkan, Nyonya Gu berkata pada Taerim, Taerim kecilku, kau butuh serangan yang hebat seperti di masa lalu yang indah. Lalu Nyonya Gu menjentikkan jarinya. Seketika, kobaran api mengarah pada Taerim. Lalu Shin berpindah memperlihatkan pria berbaju adat biru berhasil ditangkap dan tengah diikat dengan tali. Kibong terlihat bingung dengan pria itu. Lalu bertanya pada anak buahnya, kalian berhasil menangkapnya? Anak buahnya menjawab, namun masalahnya adalah dia memutuskan untuk berdiri di depan pintu Anda sendiri. Karena dia tidak bergerak dari tadi, jadi kami mengikatnya. Dengan wajah lesu, Kibong berkata, ya sudah, kalau begitu mari dengarkan penjelasanmu. Kenapa kau mengikutiku? Dengan wajah ceria, pria itu menjawab, ya, soalnya aku ingin bertemu denganmu. Mendengar jawaban dari pria itu, mereka bertiga hanya bengong. Kibong lalu kembali bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Apa kau mengenaliku? Pria berbaju adat itu menjawab, tentu saja, aku mengenali dirimu. Kau keluar dari celah itu kan? Hah? Celah? Tanya Kibong. Pria itu menjawab, aku selalu penasaran mengetahui suasana di luar celah. Dan untuk mengetahuinya, aku mengawasimu dari dekat. Bukankah begitu? Kibong terkejut mendengar pernyataan dari pria itu. Dia mengetahui tentang diriku, ucap Kibong dalam hati. Jadi, semoga kita bisa berteman baik, lanjut pria berbaju adat itu. Kibong hanya terdiam mendengar yang dikatakan pria itu. Lalu sambil tersenyum, pria itu kembali berkata, oleh karena itu, aku akan tinggal bersamamu. Tiba-tiba dari belakang wakil kapten Kibong menodongkan pisau ke arah pria berbaju adat itu. Wakil kapten berkata, ketahuilah tempatmu, dasar orang gila. Perlu kau ingat, ini adalah tempat militer. Artinya, ini bukan tempat yang bisa kau masuki seenaknya. Dengan wajah cerianya, pria itu menjawab dengan santai, oh, serius? Kalau begitu, pekerjakan aku sebagai prajurit di sini. Wakil kapten Kibong geram mendengar yang dikatakan pria itu. Dia berkata, baiklah, tetapi ada syaratnya. Jika kau mau bergabung dengan tim kami, yaitu kau harus bisa mengalahkanku. Kalau kau bisa, maka kami akan menerimamu sebagai bagian dari kami. Pria berbaju adat itu terlihat tertarik dengan tawaran wakil kapten Kibong. Kibong mencoba memberitahu wakil kapten timnya. Namun, wakil kapten Kibong berkata, Kapten Kim, tolong jangan hentikan saya. Saya harus memberinya pelajaran atas sikapnya yang sangat kasar terhadap Anda. Pria berbaju adat itu bertanya, tapi jika aku perlu menang melawanmu agar bisa bergabung dengan tim kalian, apa yang lain juga akan melawanku? Terlihat wakil kapten Kibong bertambah geram mendengar pertanyaan itu. Kau benar, sialan. Hadapilah aku. Aku adalah yang terlemah di antara lainnya, ucap wakil kapten Kibong dengan wajah yang amat sangat geram. Lalu Shin berganti memperlihatkan kobaran api yang tengah membara. Api itu mengarah ke arah Taerim. Dengan pedangnya,
Tairim bisa menghembuskan api-api itu dengan mudahnya. Nyonya Gu yang melihat itu terkejut. Dengan senyum seringainya, Tairim berkata, "Aku paham sekarang. Intinya, Anda tidak akan menyerahkan Kibong pada kami kan?" Lalu terlihat Tairim yang memegang batu hitam. Nyonya Gu yang melihatnya pun terkejut. Ia berkata dalam hati, "Itu kan Ratun Stun." Setelah sadar akan hal itu, Nyonya Gu melesat ke arah Tairim dengan pedangnya dan berteriak, "Berhenti!" Dengan santainya, Tairim berkata, "Kalau dipikir-pikir, salah satu gelar yang selama ini Anda lindungi adalah pelindung Korea terkuat kan?" Tairim pun menghancurkan Ratun Stun itu. Dengan Nyonya Gu yang akan menyerangnya dari atas, Tairim kembali berkata, "Saya penasaran. Apakah Anda bisa melindungi orang-orang yang Anda sayangi mulai sekarang?" Lalu Tairim kabur menggunakan sihir teleportasi dari batu itu. Nyonya Gu terdiam sejenak. Terlihat dia sangat kesal dengan itu. Lalu Nyonya Gu berkata dalam hati, "Kibong itu sangatlah kuat. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Kibong pasti seorang S-rank player. Kemungkinan kekuatannya setara dengan Tairim. Tetapi banyak hal yang membuat Tairim lebih unggul jika dibandingkan dengan Kibong. Salah satunya adalah Tairim memiliki senjata mitikal, yaitu Dragon Tat. Bagi Kibong, Tairim merupakan lawan yang sangat buruk." Lalu Shin memperlihatkan sore hari di markas militer. Di sana, Wakil Kapten Kibong tengah melesat ke arah pria berbaju adat itu. Namun dengan mudahnya, pria itu menangkis serangan Wakil Kapten Kibong dengan tendangannya. Wakil Kapten Kibong terkejut melihat yang dilakukan pria berbaju adat itu. Lalu pria berbaju adat itu berkata pada Wakil Kapten Kibong, "Jika aku mengalahkanmu, aku bisa bergabung dengan tim kalian kan?" Lalu pria berbaju adat itu mengarahkan tinjunya ke arah Wakil Kapten Kibong. Wakil Kapten Kibong terkejut dan terdiam di tempat. Sembari mengarahkan tinjunya, pria berbaju adat itu berkata dalam hati, "Adanya perbedaan kekuatan pasti mendatangkan sebuah kekalahan." Saat tinjunya nyaris mengenai Wakil Kapten Kibong, tiba-tiba Kibong menangkis tinju itu tepat sebelum mengenai wajah sang Wakil Kapten, hanya dengan satu jari saja. Pria berbaju adat itu terkejut. Dia melanjutkan perkataannya dalam hati, "Setelah aku menyadari perbedaan kekuatan kami, keringatku menetes dengan sendirinya." Kibong berkata pada pria itu, "Kalau dipikir-pikir, aku belum menanyakan namamu. Aku Kibong Kim. Kalau kau, siapa namamu?" Pria berbaju adat itu menjawab, "Namaku Kang Hui." Kibong memberitahu wakil kaptennya jika Kang Hui bukanlah tandingannya. Kibong berkata, "Memahami seberapa besar kekuatan lawanmu merupakan keterampilan dasar." Kang Hui berkata pada Kibong, "Memahami seberapa besar kekuatan lawanmu merupakan keterampilan dasar. Begitu ya? Kalimat yang barusan kau katakan itu juga ditunjukkan untukku kan?" Kibong menjawab, "Rupanya kau langsung paham. Kau sama sekali bukan orang bodoh. Apa kau masih ingin melawanku? Aku tidak punya pilihan lain, soalnya aku sudah jauh-jauh datang kemari. Dan aku ingin lebih mengenal dirimu," ucap Kang Hui. Para anggota tim Kibong keheranan. Pria itu, apa dia benar-benar ingin melawan Kapten Kim? Special Dungeon Management atau tim Kibong merupakan tim yang selama 6 bulan terakhir mereka sudah menyaksikan kekuatan Kibong Kim dari jarak yang sangat dekat. Wakil Kapten Kibong berkata dalam hati, "Dasar bodoh. Setelah melihat sedikit gerakannya, aku tahu dia itu cukup kuat. Tetapi tetap saja, tidak ada yang bisa menandingi Kapten Kim." Terlihat Kang Hui sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Sedang di sisi Kibong, dia tetap berdiri santuy dengan tangan dimasukkan ke saku celananya. Dengan kecepatan tinggi, Kang Hui melesat maju ke arah Kibong. Dia mencoba beberapa kali mengarahkan tinjunya ke arah Kibong. Namun, dengan santainya, Kibong dapat menghindarinya. Bahkan, Kibong berhasil menyerang balik dengan tendangan yang sama dengan yang Kang Hui lakukan saat melawan wakil kapten. Sambil menendang, Kibong berkata, "Itu merupakan balasan karena telah menyentuh anak buahku. Tendanganku ini sama seperti tendanganmu tadi." Para anggotanya terkejut melihat yang dilakukan Kibong. Wakil kapten yang melihat itu bergumam dalam hati, "Seperti yang diharapkan dari Kapten Kim.
Lihat Kang Hui berhasil menahan serangan itu meski sedikit kewalahan. Lalu Kipong berkata, "Kau baik-baik saja. Padahal aku sudah menendangmu dengan cukup keras." Tanpa aba-aba, Kipong memukul Kang Hui dengan keras, namun berhasil ditangkis. Dengan terus menyerang Kang Hui, Kipong bertanya, "Kang Hui, itu namamu kan? Siapa dirimu dan siapa yang mengirimmu?" Setelah menahan banyak serangan, Kang Hui menyerang balik Kipong dengan tendangannya dan berkata pada Kipong, "Itu rahasia." Kipong terlihat agak terpental akibat serangan itu. Kipong terkejut karena ini adalah kali pertamanya terhempas ke langit. Dengan wajah tersenyum dan tangan yang dialiri semacam energi, Kang Hui berkata pada Kipong, "Kau terlalu dini untuk terkejut." Lalu terlihat dari tangannya keluar Kamehameha yang mengarah ke arah Kipong. Namun, dengan gampangnya Kipong memantulkan serangan itu ke langit. Serangan Kang Hui itu menyebabkan ledakan yang cukup besar di langit. Kipong bertanya-tanya akan hal itu. "Barusan, apa itu? Sihir? Bukan. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti itu." Kipong pun menanyakan pada Kang Hui, "Apa itu energi Ki?" Kang Hui tersenyum tipis. Dengan wajah cerianya dan tangannya yang siap menyerang, Kang Hui mengatakan jika itu hampir serupa. Lalu serangan kembali dilancarkan Kang Hui. Serangan itu telak mengenai Kipong. Dengan brutalnya, Kang Hui memberondong dengan serangan itu sebanyak mungkin. Para anggota Kipong keheranan melihat hal yang tidak masuk akal yang tidak biasa mereka lihat yang dialami kaptennya. "Aku tahu jika dia itu cukup kuat, tapi apa dia memang sekuat itu?" ucap sang wakil kapten. Kang Hui terlihat kelelahan setelah mengeluarkan serangan brutal itu. "Sayangnya seranganmu barusan tidak cukup untuk menguras tubuhku," ucap Kipong sembari keluar dari kepulan asap. Dengan wajah canggung, Kang Hui berkata, "Kau memiliki tubuh yang sangat kuat. Tidak kusangka kau sama sekali tidak terluka setelah menerima seranganku." Kipong menjawab, "Tubuhku tidak terluka, namun kau membuat pakaianku robek." Dengan wajah serius, Kipong melanjutkan, "Bagaimanapun, kau sudah selesai menyerang kan? Sekarang giliranku." Dengan sikap konyolnya, Kang Hui menjawab, "Iya, aku sudah selesai. Aku menyerah." Para anggota Kipong keheranan melihat tingkah si Kang Hui. Kang Hui menunjuk ke arah wakil kapten Kipong. "Mulai sekarang, aku boleh tinggal di sini kan? Karena sebelumnya, aku sudah menang melawannya. Mohon kerjasamanya, Kipong." Kipong mengeluh dan berkata, "Aku belum selesai. Pertarungan ini belum selesai." Bogeman Kipong pun tiba-tiba mengenai wajah Kang Hui yang tengah kegirangan, hingga Kang Hui terlempar ke atas cukup tinggi. Setelah puas memukul Kang Hui, Kipong dengan santuinya beranjak pergi dan menyuruh para anggotanya untuk mengurus si Kang Hui. Lalu scene berpindah memperlihatkan dungeon yang merupakan sarang dari Fire Dragon. Dungeon bintang 8, peringkat tertinggi dari yang pernah ada. Diperlihatkan keadaan kota yang sudah hancur. Di sana terlihat sosok Fire Dragon yang tertidur. Namun tiba-tiba matanya terbuka dan dia menggaung keras. Mungkin hanya itu untuk part 4. Maaf karena Mimin baru bisa upload, dikarenakan beberapa hari ada kesibukan yang gak bisa ditinggal. Mungkin sekian dari Mimin. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian. Jangan lupa tetap support channel ini. Dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.